Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Julianti. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan profil perusahaan gagal dan profil perusahaan berhasil. Di sini ada Batavia Air. Batavia Air itu didirikan pada tahun 2002, berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Menyediakan layanan penerbangan domestik dan internasional. Memiliki jaringan yang melibatkan sejumlah destinasi dalam dan luar negeri. Mengalami kebangkrutan pada tahun 2013 yang menyebabkan penghentian operasional. Setelah mengalami kebangkrutan, tidak ada indikasi pemulihan. Alasan mengapa perusahaan Batavia Air gagal? Yang pertama, gagal menang tender haji. Yang kedua, utang yang menumpuk. Nah, kegagalan ini terhadap maskapai pemberangkatan haji yang telah membuat manajemen menyewa Airbus 330 wide-body. Tapi ternyata 3 tahun berturut-turut Batavia Air tidak mendapatkan proyek haji, sehingga terjadi tunggakan pembayaran. Nah, utang menumpuknya itu sebelum digugat pilot oleh pihak internasional Lease Finance atau Corporation atau ELVC. Rupanya Batavia ini juga sudah digugat oleh Lufthansa karena menunggak untuk perawatan pesawat sebesar 4,4 juta. Selain Lufthansa, Batavia juga diduga mempunyai utang kepada Abacus International Ltd sebesar USD 766 juta. Namun pihak Batavia dikatakan telah melunasi utang tersebut. Sementara itu, kajian dari OSK Research mempunyai utang sendiri 40 juta atau sekitar 384,6 miliar. Selanjutnya batal dibeli Air Asia. Rencana akuisisi Batavia Air oleh Air Asia batal Oktober tahun lalu. Hal ini diduga disebabkan utang Batavia Air yang menumpuk. Selain itu, maskapai yang dipunyai Batavia Air yaitu Boeing jenis 737 boros bahan bakar sehingga menambah biaya operasional, mengurangi rute penerbangan. Untuk mengurangi beban perusahaan, Batavia Air mengurangi sejumlah rute penerbangan, tercatat sebanyak 20 rute dikurangi. Jika sebelumnya 64 rute, hingga Januari tinggal 44 rute. Selanjutnya, Batik Air, perusahaan yang berhasil. Batik Air adalah maskapai pelayanan swasta Indonesia yang didirikan pada tahun 2013. Maskapai ini merupakan anak perusahaan Lion Air yang berlayanan penuh penerbangan perdana dilaksanakan pada hari Jumat 3 Mei 2013 dari Jakarta ke Manado dan Balikpapan. CEO Ahmad Lutfi, organisasi Lion Air, kantor pusat Jakarta, didirikan 3 Mei 2013. Pusatnya yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta atau CGK. Ukuran armadanya 74. Selanjutnya ada kebaruan. Batik dapat memecahkan masalah kebaruan dengan mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi dalam industri penerbangan dan kemudian mengadopsi pendekatan inovatif. Ini bisa melibatkan investasi dalam teknologi canggih, peningkatan layanan pelangganan, dan kolaborasi dengan mitra strategi untuk meningkatkan efisien operasional. Selain itu, mendengarkan umpan balik pelanggan dan tentu mengikuti perkembangan industri dapat membantu Batik Air tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar. Selanjutnya, bagaimana Batik Air memecahkan masalah? Untuk dalam ekonomis, untuk memecahkan masalah Batik Air dapat meningkatkan transparansi komunikasi dengan pelanggan melalui platform digital,
dan menyediakan kanal dukungan pelanggan yang lebih efisien. Peningkatan pelatihan dan dukungan untuk awak kabin juga dapat membantu mengatasi masalah dengan cepat dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, mengumpulkan umpan balik pelanggan secara teratur dapat membantu mereka mengidentifikasi area masalah potensi dan merespon dengan solusi yang selesai. Untuk pendekatan ekonomis yang lebih terjangkau, Batik Air bisa mempertimbangkan strategi seperti menawarkan tiket promo pada waktu-waktu tertentu, meningkatkan efisien operasional untuk mengurangi biaya dan mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas pesawat, menyediakan pilihan layanan tambahan yang dapat dibeli secara terpisah, juga dapat memberikan fleksibel kepada penumpang yang menginginkan pengalaman penerbangan yang lebih sederhana dan ekonomis. Budaya. Batik Air dapat memperkaya pengalaman pelanggan dengan memasukkan unsur budaya Indonesia seperti seni batik, dapat desain interior pesawat dan seragam awak kabin. Mereka juga dapat mengadakan acara khusus di dalam pesawat yang mempromosikan seni seperti musik atau kuliner, melibatkan mitra lokal untuk menyajikan produk dan layanan yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia dapat menjadi langkah positif bagi maskapai ini. Terima kasih.